Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Sekarang pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang komposit ya, tentang komposit. Kalau kemarin kita bicara tentang keramik, kemudian pembentukan logam. Nah, sekarang kita coba berbicara tentang pembentukan komposit ya. Pembentukan komposit. Masih ingat ya, kemarin komposit itu adalah pencampuran dua bahan atau lebih ya. Pencampuran dua bahan atau lebih yang terdiri dari serat, kemudian yang berikutnya adalah matriks ya, atau pengikatnya. Nah, ini saya coba langsung saja share screen ya. Akan ada dua file yang saya coba tunjukkan ke adik-adik tentang komposit ya. Oke, ini ya. Jadi, komposit itu adalah material yang terbentuk apabila dua atau lebih material yang berlainan digabungkan menjadi satu kesatuan dan tidak menghilangkan sifat unsur penyusunnya sehingga membentuk material baru ya. Nah, jadi adik-adik bisa lihat di sini ya, komposit ini ada partikelnya, kemudian ada fibernya, kemudian ada strukturalnya ya. Jadi kalau adik-adik belah ya, lembaran komposit itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ini ada berapa? 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, komposit itu banyak digunakan ya. Banyak digunakan untuk produk-produk yang sifatnya rekayasa ya. Kita ingin memiliki kekuatan yang tinggi tetapi bobot yang ringan ya. Biasanya dibuat dari menggunakan komposit. Nah, sifat komposit itu adalah fase matrik dan serat sebagai penyusun komposit ya. Kemudian bentuk geometri dari penyusun komposit, kemudian interaksi antar fase. Jadi kekuatan komposit itu dinilai dari 3 bagian ini ya. Yang pertama adalah fasenya ya, fase antara matrik dan serat sebagai penyusunnya. Matriknya itu terdiri dari apa begitu ya. Misalnya contoh matriknya itu matrik apa misalnya kayak resin ya, resin SHCP gitu ya, resin apa namanya itu, bening ya, resin butek ya, dan jenis-jenis resin yang lain ya. Kemudian seratnya itu juga bermacam-macam ya. Seratnya itu kemarin ada yang serat alam dan serat non alam ya. Serat alam misalnya serat kayu, serat bambu begitu ya. Kemudian serat kenaf, serat padi dan lain-lain ya. Atau serat yang tidak alam, misalnya contoh serat gelas ya, serat karbon begitu ya. Kemudian serat aluminium gitu ya, dan serat-serat yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan komposit itu nilai dari bentuk geometri ya. Jadi luasan penampang dari komposit tersebut ya. Begitu. Apakah dia luas, dia tebal begitu ya, ataukah dia tipis gitu ya, atau dia kecil ya, begitu. Kemudian yang ketiga, kekuatannya dilihat dari interaksi ikatan antara matrik dan serat ya. Apakah dia sudah masuk ke 100% curing atau belum. Nah, jadi ada 3 tahap tersebut, ada 3 identifikasi untuk menilai kekuatan komposit ya. Kemudian tadi bentuk dari serat, panjang serat, faktor matrik, faktor ikatan ya, kemudian pengerasnya atau katalis. Nah, serat itu apa sih? Serat itu adalah material penguat ya pada komposit yang berfungsi sebagai penahan beban paling utama ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya ini ya, di sini adalah volume serat, kemudian di sini adalah kekuatannya. Serat acak itu volumenya tidak terlalu tinggi dan kekuatannya juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, kemudian kita lihat kalau dua arah ya, kemudian yang satu arah ya. Unsur-unsur penyusun komposit adalah matriks dan serat ya, yang mempunyai sifat kurang liat tetapi lebih rigid ya. Nah, di sini ada komposit biasa ya yang dilapis. Nah, ini contohnya rumah gitu, disusun gitu ya dari partikel dari kayu ya, kemudian diikat ya.
Begitu kira-kira. Cara pembuatan komposit ini ada macam-macam ya. Ada yang di press mold ya. Teknik press mold itu proses yang dilakukan dengan menggunakan cetakan ya. Jadi cetakan diletakkan di bawah sini kemudian ditekan. Ini disebut dengan press mold. Kemudian berikutnya hand layup. Hand layup ini adalah tahapan laminasi. Hand layup ini sederhananya adalah seperti kita menguas ya. Menguaskan gitu ya. Kemudian yang tahapannya yang pertama itu adalah kita semprotkan dahulu resinnya ya di media cetakan. Kemudian kita kasih gel coat ya. Gel coat ini adalah pemisah ya. Pemisah, kemudian kita roller ya, bisa kita roller, bisa kita kuas gitu ya. Kemudian 4 kita diamkan, kemudian kelima produknya kita angkat. Jadi sederhananya begitu. Jadi proses pembuatan produk dengan metode hand layup itu adalah metode manual ya. Begitu. Bisa menggunakan roll ya, roll kayak cat gitu ya, cat roll ya, atau menggunakan kuas. Kemudian berikutnya adalah vacuum badging ya. Vacuum badging ini menggunakan ruang hampa hubungkan cetakan untuk menarik gelembung udara dan resin. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini adalah vacuum badging film ya, kemudian release coat ya, kemudian release film ya. Kemudian ini divakum ya, divakum, disedot ya, disedot. Nah, pada saat disedot itu berarti kan udaranya ditarik keluar, otomatis film tersebut akan menekan ya lapisan dari komposit gitu ya. Kemudian ini lagi adalah resin transfer ya, atau disebut dengan RTM ya. Jadi dia adalah mentransfer di mana dalam proses pembuatan komponen komposit dilakukan dengan menggunakan cairan resin untuk dialirkan ke dalam molding yang dalam terdapat bahan penyusun komposit. Jadi ini hanya dialirkan saja ya. Yang pertama adalah kita lapiskan, kemudian yang kedua adalah di hand layup ya, di atas lapisan ini, kemudian cetakan atasnya kita gabungkan dengan cetakan bawah ya. Kemudian semakin kita tekan, maka cairan resinnya akan keluar gitu ya. Nah, kemudian kita diamkan, cetakannya kita angkat ya, atasnya dan bawahnya kita angkat. Nah, yang kuning ini adalah produknya. Itu disebut dengan RTM. Kemudian berikutnya ada lagi disebut dengan vacuum infusion ya. Vacuum infusion itu adalah teknik pembuatan produk komposit dengan cara menggunakan tekanan vakum untuk menggerakkan resin menuju molding ya. Vacuum infusion itu di sini resin, kemudian resin masuk ya. Kemudian ada vacuum outlet-nya di sini. Ya, dia disedot. Kemudian di dalam cetakan ini akan terkompresi ya. Resinnya keluar, kemudian dia akan masuk ke resin tersebut akan masuk ke dalam rongga-rongga kompresinya ya, gitu kira-kira. Kemudian disebut dengan dry vacuum. Dry vacuum ini dibiarkan saja dia dengan vacuum bag film, kemudian didiamkan saja, kemudian dia akan mengkompresi sendiri ya. Jadi tanpa bantuan alat vakum gitu ya, alat vakum. Jadi dia dibiarkan saja begitu. Oke. Itu terus ini saya kasih lagi ya. Ini juga. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ini ya. Ini contoh produk saya ya dalam pembuatan genteng komposit bulu ayam ya. Jadi bulu ayam itu adalah serat alam ya, yang kemudian dicetak itu kemudian menyerupai genteng ya. Begitu kira-kira. Nah, ini tahapan prosesnya adalah yang pertama resin ya. Ini saya menggunakan resin jenis SHCP ya, kemudian saya timbang. Kemudian bulu ayam yang sudah saya bersihkan, kemudian saya keringkan, kemudian saya katalis ya. Katalis ini adalah pengeras dari resin tersebut. Kemudian tahap yang kedua saya melakukan penggabungan ya antara resin dengan katalis. Kemudian yang ketiga saya melapisi cetakan supaya tidak lengket ya. Saya melapisi cetakannya dengan menggunakan krim lantai ya, atau krim pembersih lantai gitu ya.
Saya lapisin, saya kuas gitu berulang kali sampai 3 kali, kemudian saya diamkan, saya keringkan gitu ya. Nah, kemudian langkah yang keempat, saya lapisi dahulu pertama ya, ini dengan resin ya yang sudah dicampur katalis. Kemudian saya susun gitu bulu ayam di atasnya ya. Kemudian tahap kelima saya letakkan cetakan atas dan cetakan bawah, kemudian saya press begitu ya. Saya press, kemudian saya letakkan di atas mesin press ya, nomor 6. Mesin press ya dengan kekuatan tertentu ya. Nah, kemudian saya diamkan ya selama 1 hari. Besoknya saya baru angkat ya, saya buka cetakan, hasilnya seperti ini ya, yang nomor 7 ya. Hasilnya seperti ini. Nah, dilihat di sini masih terdapat sisa-sisa ya pengerjaan atau produknya ini belum finishing ya, belum bagus ya. Nah, sisa-sisa ini kemudian saya potong ya, saya rapikan begitu ya. Kemudian saya amplas bagian-bagian yang keluar produknya ya, maksudnya itu produknya itu tidak presisi ya. Saya amplas, saya potong, kemudian saya bersihkan ya. Nah, yang ke-9 ini saya lapisi dengan clear ya atau pengkilat ya, cat clear ya supaya dia mengkilat. Nah, yang ke-10 ini adalah hasil akhirnya ya produk tersebut, kemudian saya letakkan di atas. Ini contoh ya. Jadi ada 10 tahapan dalam pembuatan genteng komposit bulu ayam ya. Begitu kira-kira. Begitu ya adik-adik ya. Oke, silakan adik-adik nanti perdalam kembali ya tentang komposit. Nanti kita akan bahas di mata kuliah Prosman. Untuk mata kuliah pengetahuan bahan ini ya namanya pengetahuan ya. Adik-adik cukup mengetahui dahulu ya mengenai bahan-bahan tersebut. Kemudian nanti setiap bahan itu nanti kita akan perdalam pada saat proses manufaktur. Begitu adik-adik semua. Jangan lupa ya, ini saya minta adik-adik membuat ringkasan ya. Ringkasannya sedikit saja lah ya. Tidak perlu berhalaman-halaman ya, maksimal 1 halaman lah ya, singkatan gitu. Setengah halaman boleh gitu ya. Saya berharap adik-adik bisa membaca, kemudian mencari intisarinya, kemudian menuliskannya ya, begitu ya. Baiklah adik-adik semua, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.